Oke, ini adalah tutorial untuk membuat daftar isi otomatis. Setelah dibuat kerangka, heading 1 pada menu home submenu style, heading 1 klik kanan modify. Kemudian di format untuk huruf adalah Times New Roman, font 14, tebal hitam. Ini digunakan untuk judul bab, posisi di tengah. Kemudian klik format paragraf. Pastikan alignmentnya center, pada spacing before afternya 0 point atau 0 pt. Line spacing untuk makalah 1,5, untuk skripsi tesis double. Kemudian oke. Berikutnya oke lagi. Kemudian kita cari pada heading 2, yaitu untuk subbab, klik kanan modify. Formatnya adalah Times New Roman 12, tebal hitam. Sama seperti tadi, format paragraf. Pastikan alignmentnya adalah justified, before afternya 0 point, line spacing menyesuaikan makalah 1,5, skripsi tesis double. Oke. Kemudian format numbering. Karena format penulisan karya ini adalah A titik, berarti klik yang A besar titik. Oke. Terlalu ke kanan, menggeser ke kirinya adalah pakai decrease indent. Tanda panah ke kiri di bawah automatic. Kemudian oke. Untuk subbab atau sub setelah subbab itu menggunakan heading 3. Heading 3 akan keluar jika heading 2 sudah digunakan. Selanjutnya, area yang masuk judul bab menggunakan heading 1, beri heading 1. Kalau tidak bisa memblok barengan, ya satu-satu. Contoh, ini dulu, blok heading 1, bab 2 taruh heading 1, bab 3 heading 1, daftar pustaka heading 1. Ini kalau Anda tidak bisa memblok bersamaan. Selanjutnya untuk subbab, blok pada bagian subbab ini saya contohkan ngeblok langsung barengan. Yang tidak bisa lakukan one by one. Dipilih adalah heading 2. Oke, muncul seperti ini. Kemudian di bab 2 dan bab 3 seharusnya mulai lagi dari A. Makanya huruf E pada isi 1 klik kanan restart at A. Karena posisi terlalu ke kanan, kita kembalikan ke kiri menggunakan decrease indent yang berada di atas. Kesimpulan juga sama, yaitu klik kanan restart at A. Seperti ini. Untuk kerangka sudah benar. Karena halaman di depan menggunakan format I titik atau Romawi, belakang angka biasa, maka di depan bab 1 kursornya, taruh kursor depan bab 1, pilih layout, break, next page. Sepintas akan sama dengan perintah Ctrl Enter. Tetapi kalau Ctrl Enter, format halaman sebelum dan sesudahnya tidak bisa dirubah. Sedangkan menggunakan break next page, itu halaman bisa dirubah. Kembali ke halaman judul. Kita akan memberi halaman. Format default halaman adalah posisi di kanan atas. Kanan atas. Caranya adalah insert page number top of page plan number 3. Pastikan di sana adalah page number top of page plan number 3. Halaman
halaman muncul di kanan atas dengan angka biasa. Mohon maaf ada batuk ya. Kemudian kita ubah formatnya menjadi I dengan cara dari paling kiri nomor 3 ada page number, pilih format page number. Kemudian di sini dipilih I. Pilih I. Kemudian oke. Sudah benar menggunakan I, namun masih salah karena di awal bab halamannya adalah di bawah tengah. Cara memindahkan, kita bahasa memindahkan bukan menghapus. Ketika kita hapus semua akan hilang. Cara memindahkan adalah dengan klik di font first page di bagian atas. Halaman akan hilang sementara. Kemudian kita berikan page number bottom of page plan number 2 karena posisinya di bawah tengah. Halaman sudah ke bawah. Sementara kita close dulu. Biarkan yang lain. Setiap awal bab, contoh di depan kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, bab 2, 3, dan daftar pustaka, lakukan langkah sama. Contoh depan kata pengantar, yaitu layout, break, next, page. Lakukan semua di awal bab, break, next, page. Daftar gambar juga, yaitu break, next, page. Untuk bab 1 tidak perlu karena sudah kita lakukan tadi. Sedangkan langsung ke bab 2, break, next, page. Bab 3, break, next, page. Daftar pustaka, break, next, page. Oke. Kita akan pengen berpindah dengan cepat dengan cara yaitu menggunakan menu view navigation pane. Ini untuk Office 2013 dan 16. Untuk Office 2007 dan 10, view document map. Sehingga kita bisa berpindah cepat di sebelah kiri. Kita mungkin bisa sebut adalah daftar isi sementara tanpa halaman. Kemudian kita pergi ke halaman bab 1. Ketika kita lihat di bab 1, halamannya masih 5 dan di kanan atas itu adalah salah. Sehingga perlu kita klik 2 kali halaman 5. Seperti tadi kita ubah dulu page number, format page number. Kalau ini sudah betul angka 1, kita pilih start at 1. Mulai dari angka 1. Oke. Sekarang benar halaman sudah 1, tetapi posisinya yang salah. Caranya adalah di font first page, kita lihat ke bawah. Ternyata sudah pindah. Lakukan langkah sama di bab 2. Taruh kursor di halaman bab 2 di font first page. Lakukan langkah yang sama di bab 3, yaitu di font first page. Kemudian di bab daftar pustaka juga di font first page. Selesai, close. Saya akan melihat contohnya. Tujuan akan saya geser ke halaman 2. Kalau kita perhatikan, awal bab halamannya di bawah tengah, selanjutnya di kanan atas. Cocok ya. Selanjutnya kita mengeluarkan daftar isi. Kita cek di daftar isi. Taruh kursor di belakang I, nempel huruf I, bukan agak ke kanan. Kalau agak ke kanan, ini sama saja dengan layout break next page. Tadi karena kita lakukan itu. Taruh nempel huruf I, enter 2 kali hanya sebagai penanda jarak dari daftar isi. Kemudian pilih menu reference, table of content. Standar Indonesia adalah automatic table 1. Automatic table 1. Dan selamat, daftar isi Anda ada. Kata konten dihapus karena tidak digunakan. Oke, belum selesai. Saya akan mencontohkan dulu. Saya menambah subbab baru, yaitu subbab isi 1A. Kenapa saya beri nama 1A? Ada 1, ada 2. Sehingga saya menggunakan begini. Akan saya geser ke halaman selanjutnya. Ingat bahwa kalau subbab kita beri heading
Tuh, muncul di sebelah kiri, tetapi belum muncul di daftar isi. Cara mengupdate-nya, taruh di sembarang tempat daftar isi, update table. Ingat pilihannya, kalau page number only, berarti hanya merubah halaman. Ketika entire table, berarti menambah bab, subbab, sub-subbab, dan lain sebagainya. Kita memilih yang bawah, karena kita menambah subbab. Oke. Selesai. Kita ke halaman judul. Ya. Kita tuliskan judul makalah di sini. Format sesuaikan. Oke. Sangat jelek ketika di halaman judul ada kata-kata halaman judul. Kalau kita hapus dan kita update di daftar isi, halaman judul hilang. Cara ngakalinnya, blok kata-kata halaman judul, beri warna putih, ukuran font 1. Dan selamat, daftar isi Anda tetap muncul. Bab 1 biasanya di sini ada bab 1 pendahuluan. Kita caranya biasa saja, tetap tulis pendahuluan. Di seperti ini, tetapi ini jangan dijadikan heading 1. Untuk jadi heading 1, kita cukup tambahkan kata pendahuluan di sini. Ingat, untuk ngakalin tadi, kata pendahuluan, beri warna putih, font 1. Begitu juga dengan bab 2. Bab 2 adalah tentang pembahasan. Ini dicontohkan adalah makalah. Ini sama, yaitu pembahasan. Caranya sama, font putih, ukuran 1, hampir tidak ada perbedaan. Bab 3 adalah penutup. Oke. Sama, di setelah bab 3 ada penutup. Masih seperti yang tadi, putih, font 1. Kita update di daftar isi, yaitu menggunakan entire table, karena kita merubah bab. Anda lihat, pendahuluan muncul. Sekarang kita akan membuat daftar gambar. Daftar gambar caranya sama dengan daftar tabel, daftar histogram, ataupun daftar lainnya, termasuk daftar lampiran. Yang beda hanya daftar isi. Contoh, saya akan membuat gambar di sini. Entah halaman berapa, saya tidak tahu. Saya punya gambar di sini. Saya enter 1 kali di bawahnya, karena biasanya nama gambar di bawah, kalau nama tabel di atasnya. Cara memberinya adalah reference, insert caption. Cari di sini sesuai, gambar ya gambar. Belum ada gambar, new label, gambar. Kemudian oke. Akan muncul di sini, beri nama gambar di sini. Misalnya tampilan Office Word 2016. Kita oke. Selanjutnya sesuaikan format. Warna hitam. Posisi di tengah. Ke daftar gambar, seperti tadi mepet huruf R pada kata gambar, enter 2 kali hanya sebagai penanda jarak atau spacingnya. Cara menampilkan daftar gambar adalah klik menu reference ya. Ini ya, menu reference, insert table of features. Di sini pilih daftar apa yang kita ingin tampilkan. Gambar-gambar, tabel-tabel. Kita keluarkan tabel. Oke, maka daftar gambar Anda muncul. Kalau kita ingin mengupdate, taruh di sini, kemudian update table. Ingat, yang sebelah kanan, bukan yang kiri. Yang kanan sama, page number only, hanya perbedaan halaman. Entire table menambah gambar atau tabel. Kita akan buktikan. Gambar 1 ada di isi 1A. Saya menambah di isi 1 sebuah gambar. Artinya gambar yang tadi harusnya berubah menjadi nama gambar 2, dan ini gambar 1. Kita buktikan, insert caption, dan betul. Di sini gambar 1. Gambar
baru saya. Oke, sesuaikan formatnya sesuai dengan tata tulis ilmiah, menyesuaikan masing-masing organisasi. Kita update di daftar gambar, klik sembarang tempat di tempat daftar gambar. Kalau tabel ya tabel, update table, karena kita menambah berarti entire table. Kemudian oke. Alhamdulillah keluar. Bagaimana dengan daftar tabel? Sama, hanya milihnya tadi adalah tabel. Daftar histogram sama, ataupun daftar-daftar lainnya. Selesai.